Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sudah adakah firqah? Jawabnya, ketika Rasulullah wafat, hari pertama kita mulai dari Nabi hidup. Ketika Rasulullah masih hidup, sudahkah ada firqah di dalam Islam ini? Jawabnya belum. Belum. Seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah, seluruh kaum muslimin Al-Firqatun Najiyah, seluruh kaum muslimin Salafi, At-Ta'ifatul Mansurah Al-Ghuraba. Hari itu belum ada seorang muslim yang merayakan maulid Nabi. Tidak ada satupun seorang muslim yang mengadakan selamatan tahlilan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tidak ada satupun orang muslim yang kenal sholawat nariyah, salawat al-fatih, salawat tafrijiyah. Tidak ada satupun seorang muslim yang meyakini bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Tidak ada satupun muslim yang mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, wajah Allah tidak akan bisa dilihat walaupun sudah sampai di surga, dan seterusnya. Tidak ada. Sampai Nabi wafat, keadaan masih sama. Sampai Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar selama 2 tahun. 2 tahun ini dipimpin oleh Abu Bakar. Sudah adakah firqah? Belum ada. Keadaan masih sama. Belum ada bid'ah, belum ada aliran sesat, belum ada yang kenal maulid Nabi, salawat nariyah, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. 10 tahun kira-kira, keadaan sudah beda apa masih sama? Masih sama dalam masalah belum ada firqah. Adapun zaman Rasul lebih baik dari zaman Abu Bakar, zaman Abu Bakar lebih baik dari zaman Umar, tentu. Karena Nabi bersabda, la ya'ti 'alan nasi zamanun, tidak datang satu zaman kepada manusia kecuali zaman itu pasti apa? Pasti lebih buruk dari sebelumnya. Pasti lebih buruk dari sebelumnya. Maka di dalam Islam itu zaman terbaik adalah zaman ketika Rasulullah hidup. Setelah itu zaman Abu Bakar, setelah itu zaman Umar, setelah itu zaman Utsman, dan seterusnya. Tidak ada perkecualian kecuali zaman Nabi Isa nanti. Ini baru perkecualian.
Karena ada orang yang memperkecualikan dua selain zaman Nabi Isa nanti bertemu dengan Imam Mahdi. Ada sebagian yang mengecualikan, yaitu zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, karena keadaan kaum muslimin sebelum tampilnya Umar bin Abdul Aziz dengan setelah tampilnya Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Secara ekonomi, secara keamanan, secara daerah kekuasaan ini membaik. Luar biasa. Kita tahu amil-amil zakat di zaman Umar bin Abdul Aziz kebingungan mencari mustahik. Jadi para petugas zakat itu bingung mencari mana fakir, mana miskin, mana gorim, dan seterusnya. Sementara harta di Baitul Mal menumpuk luar biasa. Ini membaik secara ekonomi, secara keamanan, secara pasukan Islam. Sebagian orang mengatakan ini perkecualian. Zaman itu semakin lama semakin buruk, kecuali zaman Umar bin Abdul Aziz. Tepatkah ini? Jawab tidak tepat. Karena yang dimaksud oleh Nabi SAW zaman terbaik itu urusan dunia atau urusan akhirat? Kalau urusan dunia, teknologi, ekonomi, transportasi, dan seterusnya, zaman Nabi dengan zaman sekarang bagusan mana? Tentu bagusan sekarang. Bagaimana Nabi tergopoh-gopoh dari Arafah ke Musdalifah, ya. Bagaimana Nabi menyuruh orang-orang itu tetap untuk tenang, tapi ya, alaikum bis sakinati wal waqar. Tetapi beliau menginginkan jangan sampai ke Musdalifah itu sudah melewati tengah malam, waktu Isya habis, karena kan belum salat maghrib dan belum salat Isya. Bagaimana Nabi menyuruh para sahabat untuk bersegera ke benteng Bani Quraidah dengan susah payah para sahabat. Kalau sekarang tentu mudah sekali, hanya berapa menit, gitu ya. Maka yang dimaksud oleh Nabi, hayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di masaku, kemudian setelah itu adalah dalam hal agama, solatnya, puasanya, zakatnya, manhajnya, akidahnya, tauhidnya. Itu bukan kendaraannya, bukan ekonominya, bukan teknologinya, gitu ya. Maka pendapat yang mengatakan bahwa keadaan di zaman Umar bin Abdul Aziz membaik tentu keliru. Secara dunia membaik, secara akhirat tidak. Kan sebelum Umar bin Abdul Aziz tampil, yang tampil di Mekah Madinah, menguasai Mekah dan Madinah, penumpah darah dari Saqif. Siapa? Hajjaj bin Yusuf. Kan luar biasa. Cucunya Abu Bakar disalib, ulama dari kalangan tabi'in Sa'id bin Jubair dibunuh, dan entah berapa ribu kaum muslimin yang mati di tangan dia. Perang sesama muslim, ini kan buruk sekali, sangat buruk. Kemudian menjadi tenang di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tapi tetap kita katakan zaman di mana Hajjaj bin Yusuf hidup lebih baik dari zaman Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena di zaman Hajjaj bin Yusuf para sahabat masih banyak dibanding di zaman Umar bin Abdul Aziz, tinggal sedikit, gitu ya. Kan zaman terbaik itu di mana zaman banyak sahabat yang masih hidup. Maka tentu di zaman Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, dan seterusnya, gitu ya.
Adapun yang tidak ada fitnah, yang tidak ada firqah, yang tidak ada aliran sesat, itu hanya 3 manusia tadi. Ketiga kaum muslimin dipimpin oleh 3 manusia tadi. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Oleh karena itu Umar disebut oleh Nabi sebagai qaflul fitnah, gemboknya fitnah. Selagi Umar masih hidup, maka fitnah itu betul-betul digembok, dikunci, tidak bisa keluar, tidak bisa menampakkan diri. Contoh yang sering kita bahas, ada satu orang ini, bukan satu kelompok, bukan belasan orang, bukan puluhan orang, satu orang bernama Sobil. Dia mulai bikin fitnah, ngutak-ngatik ayat Al-Quran, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Maksudnya apa? Diotak-atik oleh si Mugis ini. Habis dia oleh Umar, habis. Hampir setiap hari dipukul dengan pelepah kurma. Lihat Umar menjaga Islam ini, jangan sampai ada fitnah. Maka ada kesesatan sedikit saja langsung dihabisi oleh beliau. Maka Umar diberi julukan oleh Nabi sebagai Al-Faruq. Al-Faruq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Utsman apa? Dzun Nurain. Kalau Umar Al-Faruq. Kalau Ali sering dijuluki dengan karamallahu wajhah, tapi ini tidak sahih. Ini tidak sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjuluki Ali sebagai karamallahu wajhah. Ini dari kelompok Syiah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ali lebih suka dengan kunyah Abu Turab. Kan artinya jelek gitu. Abu Turab, Abu bapak, Turab debu, tanah debu. Kan nama jelek Abu Turab ya. Bapak debu, orang yang berdebu. Itu diucapkan oleh Nabi ketika Ali sedikit ada masalah dengan istrinya Fatimah, putri Nabi, lalu tidur di masjid. Dicari-cari oleh Nabi sedang tidur di masjid dan badannya berdebu. Lalu digoyang-goyangkan oleh Nabi dengan panggilan ya Aba Turab, ya Aba Turab, kum, bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Ali senang sekali dengan julukan ini. Kenapa? Karena dari Nabi SAW, dari lisan Nabi SAW, sesuatu yang keluar dari lisan Nabi mengandung berkah, walaupun secara lafaz buruk. Apa istimewanya? Apa baiknya Abu Turab, bapak berdebu? Kan kesannya buruk. Tapi karena keluar dari lisan Nabi, ada keberkahan di situ. Ya. Antum masih ingat barangkali Nabi mencaci maki orang, marah-marahin orang. Aisyah melihat, Aisyah tersenyum dengan mengatakan, ya Rasul, aku melihat 2 orang itu baru saja mendapatkan apa? Diusir oleh Nabi. Entah ngomong apa, Nabi marah, diusir 2 orang ini sambil istilah kita dikata-katain, kan Nabi manusia ya, marah kan gitu. Dimarah-marahi, Aisyah sambil senyum mengatakan, ya Rasul, aku melihat 2 orang itu baru saja mendapat kebaikan, mendapat keberkahan. Ini luar biasa Nabi ya. Marah-marah, mencaci maki, mendoakan buruk,
tapi khusus untuk kaum muslimin itu menjadi baik. Nah, sepeninggal Umar, 3 hari setelah beliau ditusuk saat beliau mengimami salat subuh, baru muncul aliran sesat pertama dalam Islam, firqah pertama dalam Islam, yang disifati oleh Nabi dengan sifat-sifat berikut. Ya, saya bacakan sifat yang keluar dari lisan Nabi terhadap aliran sesat pertama ini. Apa? Hudatsaul asnan. Mereka adalah anak-anak muda. Anak-anak muda. Mungkin belasan tahun. Gitu. Maka tidak heran hari ini anak cucu mereka bikin onar di tengah-tengah kaum muslimin dengan usia belasan tahun. Ini tidak mengherankan. Itu sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Hudatsaul asnan. Jelas belasan. Kan Umar memimpin berapa tahun tadi? 10. Abu Bakar berapa? 2 tahun. Kan 12 tahun tuh setelah Nabi wafat. Berarti umur mereka mungkin sekitar 17 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Ya. Sebab kalau umur mereka 30 tahun, 29 tahun, maka sahabat. Bertemu dengan Nabi pasti kan? Kan mereka berada di Madinah. Bertemu dengan Nabi kalau umur mereka 30 tahun. Seperti Anas bin Malik, seperti Ibnu Abbas, seperti Mahmud bin Rabi, itu kan masuk dalam kelompok sahabat. Padahal ketika Nabi wafat, umur mereka baru 10 tahun. Bahkan Mahmud bin Rabi baru 4 tahun. Mahmud bin Rabi ketika Nabi wafat, ketika bertemu dengan Nabi waktu itu umur 4 tahun. Mahmud bin Rabi meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi di mana Nabi berwudu, kemudian sisa air wudunya itu disemburkan ke wajah Mahmud bin Rabi. Ya, namanya anak kecil disembur air kan senang. Ya, biar senang gitu. Teringat Mahmud bin Rabi, aku disembur air oleh Nabi setelah wudu dan aku berumur waktu itu 4 tahun. Sahabat bukan? Sahabat. Nah, anak-anak muda Khawarij ini tidak sampai umur segitu. Mungkin mereka bayi ketika Nabi wafat. Atau mungkin baru lahir. Atau mungkin lahir di zaman Abu Bakar. Atau mungkin mereka lahir di zaman Umar. Muda-muda mereka belia. Hudatsaul asnan. Ini sifat Khawarij. Sifat kelompok sesat pertama di dalam Islam. Masih sangat muda. Maka jarang sekali kita dapati orang-orang Khawarij itu tua. Biasanya ketika mereka tua sudah berubah, atau mereka membawa apa yang mereka bawa dari kecil. Hari ini umurnya sudah 60 tahun, 65 tahun, tapi Khawarij. Kenapa? Waktu belasan tahun sudah Khawarij. Dan syubhat itu nggak hilang-hilang. Gitu. Artinya ketika mereka umur 60 tahun, 65 tahun, diceramai, diajak untuk mengikuti manhaj Khawarij, umumnya tidak mempan. Umumnya tidak bisa. Ya. Maka kita saksikan hari ini, anak-anak muda Khawarij itu betul-betul belia. Kalau tua sekali lagi, itu terusan waktu mereka masih muda. Masih belasan tahun. Ya. Sifat mereka selanjutnya sufahaul ahlam. Bodoh, safih. Oleh karena itu anak-anak sering disebut dengan safih. Anak-anak tentu akalnya tidak sempurna. Belum sempurna. Bodoh.
Nah, mereka disifati oleh Nabi safi, sufaha, sufahaul ahlam, bodoh sekali. Bagaimana tidak bodoh? Mereka teriak-teriak, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, hukum itu hanya milik Allah, bukan milikmu, wahai Ali bin Abi Thalib, sambil menebaskan pedangnya ke badan Ali bin Abi Thalib, mati. Lihat, bodoh sekali, sangat bodoh. Menantu Nabi Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi yang diberi bendera dalam perang Khaybar, yang Nabi tegaskan, akan aku berikan bendera ini kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia, dan Allah akan berikan kemenangan lewat tangan dia. Orang seperti ini dipuji oleh Nabi, dituduh sebagai orang yang tidak melaksanakan hukum Allah. Ini kan bodoh sekali, sangat bodoh sekali, dan sombong tentunya, karena merasa dirinya lebih mulia dari Ali bin Abi Thalib, maka dibunuh. Ini saking bodohnya orang-orang Khawarij itu. Bahkan waktu itu ada wanita Khawarij bertemu dengan Aisyah, bertanya kepada Aisyah, apakah wanita yang bersih dari haid selain mengqadha puasa juga mengqadha salat? Lihat betapa bodohnya, dan sebagian mereka begitu. Wanita-wanita Khawarij mengqadha salat. Bodoh sekali, lebih bodoh dari nenek-nenek kita di kampung. Ibu pernah dengar ada nenek-nenek yang nggak pernah ngaji di kampung, selesai haid, ya, atau ibu-ibu kita selesai haid nggak pernah ngaji nih, nggak kenal salaf, nggak kenal sunnah, selesai haid lalu mengqadha salat. Ada? Nah, tidak ada. Khawarij ada. Luar biasa kebodohan mereka. Padahal Aisyah masih hidup, Ummu Salamah masih hidup, Anas bin Malik masih hidup. Kan tinggal nanya murid-murid Nabi ini. Kan murid-murid Nabi mestinya kan mereka siqah, dididik langsung oleh Nabi, ditarbiyah oleh Nabi, didakwai oleh Nabi, melihat bagaimana cara Nabi salat, cara Nabi jihad. Berarti secara manhaj mereka bodoh sekali. Bukannya dipakai para sahabat itu, malah dicaci maki, dijelek-jelekkan, dikafirkan. Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, Utsman bin Affan kafir, dan dibunuh. Ya. Maka kalau sekarang membunuh si A, si B, si C, nggak aneh. Orang Ali aja dibunuh. Muawiyah mau dibunuh, Amr bin As mau dibunuh. Ya. Maka kalau kita jujur, mereka itu dari Islam. Kan banyak mengatakan bukan dari Islam. Islam yang salah, Islam yang sesat kan? Kalau kita jujur, mereka mengatakan bukan dari Islam. Kalau yang dimaksud bukan dari Islam yang benar, ya, bukan dari Ahlus Sunnah, bukan dari Salaf, iya. Tapi mereka Islam. Jadi bukan ciptaan siapa-siapa, sudah ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Hanya kaum muslimin tidak faham sejarah. Hanya kaum muslimin tidak belajar firqah-firqah. Ini bahayanya firqah. Bahaya sekali firqah itu. Nah, sebagian saudara-saudara kita justru tidak mau tahu. Mereka menganggap firqah itu tidak ada, Islam itu satu, kita saudara sesama muslim, sudah nggak usah mengkotak-kotak. Yang Ikhwanul Muslimin, yang Jama'atut Tabligh, yang Hizbut Tahrir, yang ini, udah nggak usah dibahas. Kita kan sama-sama Islam. Mereka kan begitu. Apakah kita begitu? Tentu tidak. Justru ini berbahaya. Firqah-firqah itu yang berbahaya. Kita maunya Islam. Islam yang apa? Islam yang benar. Islamnya Rasul dan para sahabat, Ahlus Sunnah,
Itulah yang dimaksud oleh Nabi, udkhulu fis silmi kafah, secara sempurna, maksudnya mengikuti Nabi SAW. Jangan sholatnya mengikuti Nabi, puasanya mengikuti Nabi, begitu berhadapan dengan pemerintah tidak mengikuti cara Nabi. Sholatnya iya, nggak pakai usolli, nggak pakai kunut subuh, nggak ada bedanya insya Allah, pakai sifat sholat Nabi Syahalbani. Oh, mungkin tauhidnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat benar, tapi begitu berhadapan dengan penguasa tidak pakai cara Nabi. Mereka tidak pakai cara Nabi. Ibu masih ingat cara Nabi berhadapan dengan pemerintah bagaimana? Lembut, lemah, tidak keras, tidak mengungkap keburukan-keburukan pemerintah di hadapan kaum muslimin. Tidak boleh ada cacian, makian. Antum masih ingat siapa yang disuruh lemah lembut kepada Fir'aun? Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Wa qula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, wahai Harun, sampaikan dakwah ini kepada Fir'aun dengan layyin. Apa layyin? Lembut, sopan, santun. Kepada siapa? Fir'aun, manusia paling bejat di muka bumi ini, tapi dia pemimpin, dia penguasa, maka harus sopan, lembut, santun. Tidak boleh ada cacian, makian, hujatan. Musa dan Harun. Apakah sebagian tokoh-tokoh Islam yang mencaci maki presiden kita hari ini merasa lebih mulia dari Musa dan Harun? Lalu melihat presiden kita ini lebih buruk dari Fir'aun? Lihat, seburuk-buruk pemimpin kita, insya Allah lebih buruk Fir'aun. Pasti. Presiden kita dari awal sampai sekarang muslim semua, insya Allah sholat. Kita berhusnudzon, tidak boleh bersuudzon, ya kan? Nah, kita mana ada yang lebih mulia dari yang sepadan dengan Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Musa dan Harun, semulia Musa dan Harun, diwajibkan lembut, lemah lembut, santun kepada Fir'aun. Bagaimana kita terhadap presiden kita? Harus lebih lembut, lebih sopan. Tidak boleh ada cacian, makian, hujatan, hinaan pemimpin. Ya. Bagaimana cara mengkritiknya? Apa kata Nabi? Silahkan kritik pemimpinmu, rajamu, presidenmu, amirmu. Tapi caranya pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati berdua. Mungkin boleh bertiga, berempat. Jangan di depan umum, jangan di televisi, jangan di radio, jangan di bundaran HI, ya, di hadapan. Mereka menjawab, mana mungkin bisa, mana mungkin kita pegang tangan presiden, kita tarik-tarik ke bawah pohon, ya, sepi berdua, ya habis kita dihajar pas pampres, ya kan? Berarti mereka nggak paham sabda Nabi ini untuk siapa. Siapa yang sanggup melaksanakan sabda Nabi? Sama dengan siapa yang sanggup mengamalkan ayat wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya. Siapa yang sanggup melaksanakan ayat ini? Tentu saya tidak sanggup, ibu tidak sanggup, antum tidak sanggup. Yang sanggup adalah penguasa. Nah, begitu juga siapa yang sanggup mengamalkan sabda Nabi tadi, memegang tangan presiden, narik ke tempat sepi atau di kamar atau di mana, nasihati berdua. Siapa kira-kira yang sanggup? Tentu istrinya, mertuanya, orang tuanya, teman dekatnya, mungkin menteri-menterinya, mungkin ketua MUI, mungkin tokoh masyarakat, mungkin ya.
Ada tokoh masyarakat di Indonesia ini, tentu Pak Presiden dengar nama ini, minta disambungkan ke Presiden, mau ketemu, insya Allah bisa. Adapun saya, antum ibu-ibu nggak bisa, jangan takalluf. Allah tidak suka kita takalluf. Udah tahu tidak bisa, maksain. Ya, kita tidak bisa sholat dengan berdiri karena kita sakit, lalu kita paksakan berdiri. Kita suruh anak istri kita memegangi kita. Allah senang apa tidak? Tidak. Allah tidak suka kita taat kepada Allah dengan takalluf. Kalau nggak bisa, sudah. Jangan takalluf. Saudara-saudara kita dari kalangan hizbiyin, harakiyin, takalluf. Bikin-bikin jalan. Biar kita bisa berhadapan dengan Presiden berdua, maka kita bikin ormas Islam. Nanti kan terkenal tuh ketua ormas Islam, ya, ormas Islam Salaf, ya kan? Nanti kan bisa ke situ. Nggak usah bikin-bikin cara seperti itu, ya. Kalau memang Allah berikan jalan kepada kita untuk mendekati berdua dengan Presiden, lakukan. Kalau tidak, sudah. Kalau Allah mau, insya Allah. Kalau Allah berkenan, insya Allah. Ya. Presiden kita, amir kita, Allah perkenalkan dengan satu atau dua ustadz salaf, mungkin kalau memang Allah berkenan. Kalau enggak, ya sudah, berarti Allah tidak berkenan. Yang penting kita jangan takalluf, kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Ini bedanya kita Ahlus Sunnah dengan Khawarij, karena mereka memang bodoh sekali. Sufahaul ahlam, ini ciri mereka. Apa ciri selanjutnya? Yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka mengucapkan sebaik-baik ucapan makhluk. Apa? Al-Quran. Qala Allah, Al-Quran, lihat. Ya, sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh seorang makhluk manusia adalah ketika membawakan ucapan Allah. Ketika membawakan Al-Quran, itu sebaik-baik ucapan. Itu yang mereka teriakkan. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ini yang keluar dari mulut mereka. Ayat Al-Quran, ayat Al-Quran, ayat Al-Quran. Ali bilang apa? Ketika mereka teriak membawakan inil hukmu illa lillah dalam surat Yusuf, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun dalam surat Al-Maidah, Ali bilang apa? Kalimatu haq urida bihal batil. Kalimat itu hak. Mana ada ayat Al-Quran tidak hak? Kalimat itu hak. Tapi dari kalimat yang hak itu muncul kebatilan. Mereka menghendaki kebatilan dari kalimat yang hak itu. Ya bayangkan, dari kalimat yang hak, inil hukmu illa lillah, ujung-ujungnya Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, bohong sekali kafir, minum khamr sekali kafir, zina sekali kafir. Itu berangkat dari satu ayat Allah. Karena bagi Khawarij, pelaku dosa besar kafir. Ini luar biasa zalimnya, jauh dari keadilan. Ada orang baca syahadat, salat, puasa, zakat, haji, bersedekah, birrul walidain, baik kepada tetangga sesama. Sekali waktu dia bohong atau minum khamar, langsung kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Zalim luar biasa. Maka kata Nabi, Khawarij tidak akan pernah menang, tidak akan pernah berpuasa. Gitu. Dan kita yakin, saya yakin dengan sabda Nabi. Setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, banyak yang tidak yakin, ragu. Maka mereka
menafsirkan sabda Nabi itu 2 tahun yang lalu. Ketika mereka menguasai mayoritas di Irak, di Syria. Nah, baru mereka lihat hari ini. Mestinya kita nggak ragu, nggak mungkin mereka akan menang, nggak mungkin mereka punya kekuasaan. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah tidak akan memberikan kekuasaan, Allah tidak akan memberikan kesejahteraan, Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang jauh dari keadilan, walaupun Muslim. Ya, walaupun Muslim, di negeri itu mayoritas Muslim, tapi penipu, pembohong, jualan 1 kilo nggak sampai 9 on, dan itu umum seperti itu. Ya, aturan-aturan tidak dijalani, zalimlah, jauh dari keadilan. Maka Allah tidak berikan kemenangan, Allah tidak berikan kesejahteraan, Allah tidak berikan kejayaan. Sebaliknya, ada non-muslim, kafir, boro-boro sholat, boro-boro puasa, sahadat saja mereka nggak kenal, tapi jujur, amanah, tertib, mau ngantri, rajin, maka Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan ketentraman. Ini sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak mungkin sunnatullah, aturan Allah berubah. Ya. Maka selagi kaum muslimin seperti ini, pembohong, penipu, tidak taat terhadap peraturan, nggak mau ngantri dan seterusnya, maka jangan harap akan muncul kejayaan Islam. Jangan harap akan muncul kemenangan Islam. Jangan harap. Ya. Nah, Khawarij ini jauh dari keadilan. Mana mungkin Allah akan berikan kekuasaan. Gitu. Sementara penguasa-penguasa non-salaf sudah banyak sekali. Yang pertama tentu salaf, ahlu sunnah. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, sampai Marwan bin Hakam, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun ar-Rasyid, semuanya salaf. Berapa ratus tahun itu semuanya salaf. Nah, yang terakhir siapa? Harun ar-Rasyid. Terakhir, khalifah salaf terakhir adalah Harun ar-Rasyid. Setelah beliau wafat, diganti oleh anaknya, Khalifah al-Ma'mun. Nah, ini sudah bukan salaf lagi, masih muslim tentunya. Beliau terkena syubhat ahlul kalam, syubhat falasifah, Mu'tazilah. Ini khalifah pertama yang menyimpang dari ahlus sunnah. Diteruskan anaknya Al-Mu'tasim, kira-kira 2 atau 3 setelah itu, kembali Al-Mutawakkil ahlus sunnah lagi. Gitu. Khalifah Al-Ma'mun walaupun terkena syubhat, tapi adil, amanah, jujur, maka ya berkuasa. Gitu ya. Bahkan terkenal Khalifah Al-Ma'mun itu sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Hanya sayang terkena syubhat. Sangat-sangat cinta kepada ilmu. Maka beliau membangun gedung besar, tempat bertemunya para ulama. Tapi ulama yang ahlul kalam. Imam Ahmad tidak dimasukkan. Ali bin Madini tidak dimasukkan. Ya, guru-guru Imam Bukhari, Yahya bin Ma'in, Yahya Al-Qattan tidak dimasukkan. Yang dimasukkan adalah Ibnu Abi Du'ad dan teman-temannya dari kalangan ahlul kalam. Ya. Nah, anak-anak muda Khawarij ini yang diucapkan selalu ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka terjemahkan sendiri, mereka tafsirkan sendiri, mereka pahami sendiri. Maka dengan ayat-ayat tersebut, mereka sampai kepada kesimpulan bahwa Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Maka ketiga-tiganya dibunuh. 1 berhasil, 2 gagal. Ya. Ini sifat-sifat anak muda Khawarij sampai hari ini.
Sampai hari ini. Coba tanyakan kepada mereka. Mereka hafal. Buka surat sekian ayat sekian. Buka surat sekian ayat sekian. Gitu. Kan Khawarij di negeri kita ini secara kelembagaan ada 3 atau 4 ya, yang ada wadahnya. Kalau yang tidak ada tentu banyak sekali. Seperti yang ngebom sana, ngebom sini, mereka tidak punya wadah, ya kan? Tapi jangan dianggap bahwa hanya mereka yang Khawarij. Ya. Karena salah satu ciri Khawarij itu dia tidak mau bercampur dengan kaum muslimin. Mereka masuk ke masjid ini, ke Masjid Istiqlal, ke Masjid Al-Azhar, ke masjid manapun, nggak mau. Mereka punya masjid sendiri. Ini pun sifat Khawarij. Kan ada di negeri kita ini. Ya, insya Allah kita tahu semua. Mungkin ada di antara antum mantan mereka. Ya kan? Nah, yang ketawa itu. Kita tahu persis siapa mereka. Mereka tidak mau ngumpul. Dan kita semua ini kafir menurut mereka. Karena belum berbaiat. Apa ini kalau bukan Khawarij? Mudah mengkafirkan sesama muslim. Yeah. Apakah mereka bahaya? Tentu bahaya sekali. Bahaya sekali. Orang awam melihat yang bahaya yang ngebom-ngebom itu saja. Bukan hanya itu. Karena mereka kan berawal. Berawal dari apa? Yeah. Syubhat itu kan sedikit demi sedikit, tidak langsung sekaligus, gitu ya. Mereka tidak pernah melihat kebaikan orang lain, ya. Yang dilihat keburukan, seperti tadi, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, nolong orang, birrul walidain, nggak dilihat. Yang dilihat apa? Minum khamrnya. Khawarij begitu. Sekali minum khamr, itu aja yang dilihat, itu aja yang dibahas. Ini jiwa-jiwa Khawarij. Jangan sampai jiwa-jiwa itu ada di kita. Ya, kan ada di antara kita ketika membahas seorang ikhwan, seorang ustaz, seorang muslim, itu lebih dibahas keburukannya. Bukan tahdzir ya. Kalau tahdzir memang membahas keburukannya, ini sekedar obrolan saja. Ya. Ini bahaya. Ya. Ada seorang syekh datang ke Tanah Abang, mampir sholat di masjid kecil dekat pasar. Nah, karena kecil wudunya ngantri. Ketika ngantri wudu itu, si syekh ini melihat beberapa wanita pakai rok mini ikut ngantri wudu. Ya, antum tahu apa yang ada di hati syekh itu? Kalau ada di hati kita, jangan sampai kita kena paham Khawarij, ya. Sholat pakai begituan. Nah, itu kita ya. Ini syekh ini tidak. Syekh ini tidak. Si syekh ini melihat kebaikannya. Walaupun wanita ini pakai rok mini, jelas itu dosa-dosa besar. Mungkin berangkat dari ketidaktahuan dia. Tapi syekh ini melihat wanita ini mau ngantri, berdiri lama untuk mengambil air wudhu, untuk taat kepada Allah. Itu yang dilihat oleh beliau. Nah, begitulah Ahlus Sunnah. Melihat kebaikan orang, jangan keburukan. Gitu. Kalau kita yang dilihat rok mininya, cuma aja sholat pakai rok mini, nggak tahu apa, nggak sopan banget ini gitu. Cacian, makian, sumpah serapah. Ini syekh ini tidak melihat kebaikannya. Paham ya? Yang tidak paham boleh ditanyakan. Ini bahaya ini. Sampai tidak paham berbahaya. Karena Khawarij ini luar biasa. Sampai hari ini. Dan masuk di pengajian-pengajian. Masuk di
kelompok-kelompok seperti yang saya sebutkan tadi. Ini sangat berbahaya. Dan mereka bukan hanya yang ngebom sana, ngebom sini, tidak. Itu salah satunya. Ya. Sesuatu yang membahagiakan kita adalah jaminan dari Nabi SAW. Salah satu sabda beliau, kan banyak sekali sabda-sabda beliau tentang Khawarij. Salah satunya adalah kullama dhahara minhum qarnun quti'a. Kullama dhahara minhum qarnun quti'a. Kullama dhahara minhum qarnun quti'a. Diulang-ulang oleh beliau. Setiap kali mereka muncul, diserang. Muncul, diserang, muncul, disikat, muncul, dihabisi. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW sekarang sedang kita saksikan. Betul-betul kita menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Ya, hampir semua firqah, bahkan semua manusia tidak suka dengan apa yang menjadi sepak terjang mereka. Gitu ya. Karena kebiadaban mereka. Dan Nabi tidak mengatakan yang menyerang, yang menghabisi, yang memerangi pasti Ahlussunnah, tidak. Tidak. Ya. Kalau secara hujah, ya, yang bisa mengalahkan hujah-hujah mereka hanya Ahlussunnah. Tapi yang bisa membunuh mereka siapa saja. Tidak harus Ahlussunnah. Ya, bahkan orang kafir yang menghabisi ISIS di Syria, Irak, kan sekarang ini orang-orang kafir. Ya kan? Mereka kalah dengan orang-orang kafir. Ini janji Nabi SAW. Ya. Ya, kita bersoal jawab.